Sobat Insta semuanya, suatu kali Desi yang berusia 17 tahun mengadakan perayaan ulang tahunnya Sweet 17. Demikian katanya. Dia mengundang teman-temannya dan dia mengadakan perayaan ulang tahun yang sederhana tapi meriah. Perayaan ulang tahunnya diadakan di rumahnya, acara digelar secara lesehan begitu. Jadi mereka duduk di lantai seperti itu. Kemeriahan demi kemeriahan berlangsung dan banyak teman-temannya mengucapkan selamat ulang tahun kepada Desi sambil memberikan kado sebagai rasa kasihnya, cintanya kepada Desi. Setelah ulang tahun usai, tiba-tiba salah satu teman Desi kehilangan sepatu barunya. Karena memang sepatu itu baru dibeli beberapa hari yang lalu. Kemudian Desi dengan sigap melihat CCTV rekamannya dan ketahuan siapa yang mencuri sepatu temannya itu. Ternyata adalah seorang pemuda yang memang juga teman dari Desi ini yang mengambil sepatu itu. Itu terekam jelas di dalam CCTV. Kemudian Desi dan juga teman-temannya pergi ke rumah pemuda itu yang mencuri sepatu tadi dan pemuda itu dibawa ke rumah seorang pendeta. Dengan sabar pendeta meminta penjelasan dan juga bertanya kepada pemuda itu, "Pemuda, ataupun kamu kenapa mengambil sepatu temanmu? Itu kan temanmu juga. Kok tega mengambil sepatu itu?" Ini sudah ada buktinya loh ya dari rekaman CCTV. Lalu pemuda itu menjawab, "Anu Pak, anu apa maksudnya? Ngomong yang jelas supaya kita tahu." "Lah, gimana ya Pak?" "Loh, lah gimana? Maksud saya itu mengambil sepatu baru itu ya karena saya melakukan atau mempraktekkan ayat firman Tuhan." "Loh, maksudnya gimana?" "Iya, tadi saya datang di ulang tahunnya Desi itu, saya datang dengan sepatu yang butut, sepatu lama saya, kemudian saya pulang ambil sepatu yang baru." "Lalu hubungannya dengan ayat apa?" Pak Pendeta berkata. "Ya itu kan saya pernah baca ayatnya bahwasanya yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Makanya saya pakai sepatu yang lama itu sudah berlalu, saya tinggalkan di situ di rumah Desi, lalu sepatu yang baru saya pakai." Dan itu sepatu temannya Desi. Lalu Pak Pendeta dengan sabar menjelaskan, "Bukan itu maksudnya. Maksudnya ayat itu bukan kamu disuruh untuk ngambil yang baru, milik orang lain, tidak boleh, itu namanya mencuri." Nah dari situ kemudian Desi mulai menanyakan, "Nah gimana ini harus dikembalikan loh ya sepatunya, pokoknya kita damai saja." Akhirnya berjalan dengan damai dan sepatunya dikembalikan. Sobat Insta semuanya, kadang orang memahami firman Tuhan itu bisa salah tanpa dengan penelusuran yang tepat. Seperti temannya Desi tadi yang mengartikan di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Dia mengambil sepenggal bahwa yang lama sudah berlalu. Lalu dia kaitkan, "Wah, sepatu saya ini sudah lama, ini sudah butut, harus diganti yang baru." Harusnya kalau diganti baru kan beli, bukan maling gitu. Nah, ayat ini mengajarkan kepada kita, tulisan Rasul Paulus ini, bahwa setiap orang yang percaya lahir baru di dalam Kristus, yang mengalami kelahiran baru di dalam Kristus, maka dia adalah ciptaan baru, statusnya berubah menjadi anak-anak Allah. Dulu yang hidup lamanya itu penuh dosa, hal yang tidak sesuai dengan kebenaran, maka itu ditinggalkan, diganti dengan sesuatu yang baru, identitas yang baru, kebenaran yang baru di dalam Kristus Yesus, sehingga orang itu dibenarkan menjadi orang percaya. Statusnya menjadi anak-anak Allah. Dan hal-hal yang lama itu yang bersifat keduniawian, dosa itu harus ditinggalkan.
maka dia harus hidup di dalam sesuatu yang baru, yaitu hidup di dalam Kristus. Dia harus belajar firman Tuhan, dia harus mengenal Yesus dan karyanya, belajar dari Alkitab, dia harus bersekutu, beribadah, dan seterusnya, supaya dia semakin tahu. Sehingga perubahan hidupnya itu akan kelihatan. Dan dia tidak akan kembali kepada hal yang lama, kehidupan yang lama yang dulu dilakukan, ya, hidup dalam dosa. Dia sudah tidak hidup di dalam dosa lagi, tetapi hidup di dalam kebenaran. Karena itu, mari Sobat Ista semuanya, Anda yang sudah menjadi ciptaan baru, Anda yang sudah menjadi orang Kristen, orang percaya pada Yesus, kita harus mengisi hidup kita itu dengan kebenaran. Kita harus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Hidup dengan belajar kebenaran firman Tuhan itu yang akan membuat kehidupan kita menjadi bertumbuh, dewasa, bahkan berbuah bagi kemuliaan nama Kristus. Jangan salah paham terhadap kebenaran firman Tuhan. Ingat, ketika kita belajar benar-benar akan kebenaran firman Tuhan itu akan berdampak dalam kehidupan kita semuanya. Karena itu, sekali lagi, yang lama sudah berlalu. Kehidupan dosa kita sudah berlalu. Kita sudah dibenarkan, dikuduskan, menjadi orang-orang benar, jadi anak-anak Allah. Hiduplah benar sesuai dengan kebenarannya. Sobat Insta semuanya, hidup benar pangkal dari kebahagiaan yang tiada kara. Bagi Anda, bagi kita semua yang ingin bahagia, maka hiduplah benar. Hidup benar itu apa? Hidup menurut Alkitab, hidup menurut firman Tuhan, hidup menurut kebenaran ilahi. Tetap semangat, belajar terus kebenaran, maka